Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini nama saya Muhammad Fadil Falhan. Di sini saya akan coba menjelaskan atau ya, kita kaji ulang lagi tentang interpolasi, khususnya interpolasi Lagrange, di mana si interpolasi Lagrange ini tuh memiliki persamaan umum Lix sama dengan sigma perkalian J sama dengan 0, di mana J tidak sama dengan I sampai ke N X min XJ per XI min XJ. Dimana untuk lihat mencari nilainya itu berarti F cari apa nilai X nilainya, yaitu sigma penjumlahan J sama dengan 0 sampai ke N LIX dikali dengan FXI. Nah, kayak gini. Ini rumus apa sih? Buat ngapain sih? Gimana caranya? Nah, sebelum kita mulai ke sana, jadi interpolasi ini tuh dibagi menjadi banyak ya. Dibagi berdasarkan banyak data yang kita punya. Interpolasi linear disebut ketika kalau kita memiliki dua data saja. Cuma memiliki dua data di mana bentukannya itu akan membentuk jadi linear atau AX tambah B. Jadi yang kita punya itu adalah ya, awal X0, X1 dengan nilai Y-nya atau fungsinya X0 dan Fx1. Nah, jadi misalkan ada dua data ya, X0 dan X1. Nah, nanti interpolasi itu akan membentuk garis lurus, garis linear. Nah, ada yang namanya tuh kuadratik. Kuadratik itu ketika kita punya tiga data, dimana dia akan membentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. Berarti dia ada tiga data kan, X0, X1 dengan X2. Dengan pastinya fungsinya juga. Fungsi ini, fungsi itu, dan fungsi itu harus diketahui nilainya. Tuh, jadi ini kita harus ketahui nilai ini nih. Nah, ini harus kita ketahui. Dimana misalkan ada tiga data ya, misalkan ini X0, X1 dengan X2, dia itu akan menginterpolasi secara kuadratik. Nah, kayak gitu. Bentuk plotannya ya. Nah, ada namanya itu kubik. Kalau kita punya 4 data, di mana yaitu bentukannya itu jadi AX pangkat 3 tambah BX pangkat 2 tambah dan terusnya. Berarti kan ada 4 data ya, X0, X1, X2, dan X3. Oh ya, X0 itu tuh disebut dengan nilai awalnya. Gitu. Jadi kenapa dia kubik? Karena dia nilai awal dan tiga nilai yang lainnya. Ini dua nilai yang lainnya, cuma satu nilai yang lainnya. Makanya ini disebut dengan linear, kuadratik, dan kubik. Juga sama, ada nilai diketahui juga fungsinya, nilai y-nya lah ya, kayak gitu. Dan terusnya, misalkan kita ada 4 data, nah kayak gini, x0, x1, x2, dan x3, dia akan membentuk kubik. Nah, nah kayak gitu. Jadi interpolasi itu dari sana. Apa namanya tuh? Idealnya. Teorinya, secara teori, semakin banyak data yang kita ketahui, maka akan semakin baik interpolasi yang kita punya, yang kita plot. Tapi tidak juga. Ada beberapa fungsi yang tidak bisa atau kurang tepat diinterpolasikan dengan metode ini. Coba teman-teman bisa cari apa aja, gimana caranya itu ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau di kertas kan banyak rumusnya banyak ya, begitu begini begini begitu. Misalkan untuk di linear ya, kalau carinya secara kertas itu tuh yang untuk nilai itu kan berarti order 1 ya, order 1
maka si fx-nya itu bentukannya itu akan menjadi f1x sigma sigma dari L1 L Lagrange dikali dengan fx-nya kan, atau nilai y-nya. Berarti x min x1 per x0 min x1 dikali fungsi x0 ditambah x min x0 per x1 min x0 kali f1 fx1 kayak gini, dimana fx-nya itu adalah nilai titik yang kita ketahui. Nah, linear. Terus kuadratik. Kuadratik berarti dia ada 3 data order 2. Maka f2x sama dengan x min x1 dikali x min x2 per yang x0 min x1 x0 min x2 fx0 ini awal, fungsi awalnya ditambah dengan kebawahin aja x min x0 dikali x min x2 per x1 min x0 kali x1 min x2 kali fx1 ditambah x min x0 dikali x min x1 per x2 min x0 dikali x2 min x1 fx2. Nah, ini yang kuadratik ya. Kita bisa lihat perubahannya dari f1 dengan kuadratik dan linear. Luar biasa ya. Banyak sekali. Dan seterusnya. Untuk kubik juga dan seterusnya. Terus apa ya? Arti kita udah tahu gimana cara nurunin si rumusnya gimana, cara di kertas itu kayak gimana. Nah, di sini tuh kan tadi ada sigma ya, LIX itu tuh sama dengan sigma perkalian dari x min xj per x1 xi kurang xj. Nah, di mana fn x-nya itu berarti sigma dari LIX dikali fxi. Nah, cara untuk di MATLAB itu gimana sih? Misalkan, nah, gimana sih kita mau nurunin di MATLAB-nya? Sebelum itu kita harus kita tahu dulu gimana sih cara kita menentukan di sigma penjumlahan dan sigma perkalian. Di mana sigma perkalian itu misalkan kita memiliki data x itu adalah bilangan 1, 2, 3 dan sampai ke 10. Nah, kalau sigma itu kan misalkan sigma dari x ini kan berarti tinggal 1 tambah 2 tambah 3 kan. Nah, tapi di MATLAB itu yang pertama itu kan x x i sama dengan 1 sampai ke n, x i itu sama dengan x1 tambah x2 tambah x3 dan seterusnya. X1 itu kan nilainya 1, X2 itu 2, X3 itu ini 3 kan. Nah, kayak gini. Nah, kita cari dulu N itu berapa sih? N itu adalah banyak data di X. Berarti kalau di MATLAB, kita bisa aja notasiin N sama dengan length dari matriks X. Atau dari matriks X, karena dia itu bentuknya array ya. Dari X lah. Nah, setelah itu kita pakai for. Kita pakai for. Nah, sebelum for, I sama dengan 1 sampai ke N. Nah, sebelum ini tuh kita sebut aja misalkan ada sum di sini sama dengan 0. Apa sih itu buat apa sih? Nah, daripada kita tulis tangan, mending kita langsung ke MATLAB-nya aja supaya kita lebih jelas gimana di MATLAB-nya. Langsung ke MATLAB. Nah, misalkan kita memiliki data X itu sama dengan 1 sampai 10. Angka 1 sampai 10. Berarti pertama itu kita harus length dulu. N itu length dari X. Seperti itu. Nah, sebelum kita bisa langsung sigmain, pertama tuh kita harus
ada dulu sebuah variabel kosong. Sebenarnya variabel kosongnya misalkan sum lah ya. Sum adalah variabel kosongnya. Berarti kita pakai for i sama dengan 1 sampai ke n, 1 sampai n, ya kan? Sigma dari i 1 sampai ke n kayak gitu. Sum sama dengan sum ditambah xi n. Display sum. Display sum. Sum. Gitu. Nah, kita coba displaykan. Set. Coba langgang. Nah, 55. Gimana sih logikanya itu? Logikanya adalah ini tuh variabel kosong. Jadi 0 sum sama dengan 0 ditambah x1. X1 itu 1. Berarti sum 1 itu sama dengan 1. Loop lagi. Sum 2 sama dengan sum 1 ditambah x2. Sum 1 itu 1 ditambah x2 itu 2. 1 tambah 2 jadi 3. Berarti sum 2 sama dengan 3. Loop lagi. Sum 3 sama dengan sum 2 ditambah x3. Sum 2 itu sama dengan 3. Sum 3 itu sama dengan 3. 6 kan? Kayak gitu. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan terusnya. Itu untuk si sigma pertambahan. Kalau sigma perkalian, nah logikanya juga sama aja nih. Nah, kan kalau di perkalian itu kan berarti n i sama dengan 1 sampai ke n xi berarti kan i 1 dikali 2 dikali 3 dan seterusnya. Sama aja, berarti kita harus punya dulu variabel kosong. Variabel kosongnya udah 0, tapi 1 di sini. Ke 1 kali ini. Nah, dikali. Nah, bedanya sama aja sih. Nah, ini nih perkaliannya nih. Maksudnya kayak gimana sih logikanya? Logikanya itu sum 1 sama dengan sum. Sum 1, sum i. Sum i itu, sum i, i-nya itu 1. Sum 1 sama dengan 1 ditambah x kali i. X1 itu kan berarti 1. 1 kali 1, 1. Loop lagi. Sum 2 sama dengan sum 1 dikali x2. Sum 1 itu 1. X2 itu 2. 1 kali 2, 2. Terus lagi loop. Loop 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya. Kayak gitu. Komponennya udah ada. Kita udah belajar logika sigma perkalian, sigma pertambahan. Itu adalah modalnya. Dan modal untuk ke depan karena besok modul ke depan itu regresi di mana banyak sekali sigma banyak sekali sigma penjumlahan ya di sana. Dan teman-teman diharapkan bisa cari sigma pertambahan penjumlahan dengan for loop for. Nah, kita lanjut ke interpolasinya. Gimana sih? Pertama kita clear dulu. Clear dulu. Terus kita masukkan nilainya. Misalkan 8 dan 10. Di mana nilainya itu adalah misalkan 6 dan 27. 6 dan 27. Oke. Nah, yang pertama kita harus lihat dari lengthnya dulu. Length dari X. Length dari X. Nah, yang kedua adalah nilai yang ingin kita ketahui. Misalkan XX ya. Teman-teman bisa langsung nilai angka atau inputan. Tapi saya lebih suka inputannya aja dulu. Berarti input sama dengan masukkan nilai yang ingin diketahui. Nah, yang kedua adalah karena ini ada penjumlahan, karena ini adalah sigma penjumlahan perkalian, maka kita harus ada dulu sumnya dan L-nya. L itu kan tadi sigma perkalian ya, sigma perkalian. Maka di sini baru kita ke sigmanya. For i sama dengan 1 sampai ke n. Nah, yang pertama itu adalah sigma-nya dulu, sigma penjumlahan. Jadi ini dulu
Nah, ini dulu. Nah, dalam ini kan ada ini. Nah, jadi di dalam ini ada ini. Di dalam for ada for-nya. Itu kayak gitu. Berarti di sini kita udah ngebayangin di dalam for pasti ada for. For i sama dengan 1 sampai n, for c sama dengan 1 sampai ke n, jika, nah kan tadi ada jika kan, j tidak boleh sama dengan i. Jadi jika j tidak sama dengan i, nah maka kita jalanin si Lagrange-nya, yaitu xx xi xj xj dibagi dengan xi dikurang xj. Nice. N. Nah, itu sigma perkalian. Nah, yang ini kita buat sigma pertambahan. Berarti sum sama dengan sum ditambah sigma pertambahan dari L Lagrange dikali dengan fxi atau yi-nya. Berarti L dikali yi. Nah, terus kita mau f print f nilai adalah, jangan lupa wadahnya f persen f enter koma sum variable. Kita jalankan run. Misalkan kita mau cari 9 ya, nilai 9 itu berapa sih? Cer. Oh, 9 itu adalah 9,7500. Sebelum kita lanjutin, kita cek dulu, benar nggak sih? Misalkan angka 8. Oh, angka 8, 6. Kalau 27? 27. Sorry. 10. Nah, 10-nya dia 000. Berarti ada yang salah nih. Apa yang salah coba? Salahnya itu ada di L-nya di sini. Harusnya L tidak di sini untuk itu harusnya di dalam. Coba kalau kita 9 set. Nah, ini 9 16,5 ya. Coba 6 itu benar nggak sih? 6 itu 6 lagi. 8 itu 6, 10 itu 27. Jadi untuk mengecek apakah interpolasi teman-teman benar atau enggak, kita ambil dulu nilai yang udah kita ketahui. Kita interpolasi benar nggak sih? Kalau udah benar berarti udah benar. Apa itu teman-teman? Apa? Apa namanya tuh? Interpolasi teman-teman. Kenapa ada di sini? Karena nanti dia akan mengikuti di sini. For loop-nya di sini akan mengikuti di sini. Nah, tadi kita analisa dulu ya. Analisa di 9, di X sama dengan 9. Saat dia interpolasinya di dua data atau linear ya 16,5. Kalau kita nambahkan, misalkan di 11 itu adalah 34 misal. Tadi kan 16,5 ya di linear. Coba kita di kuadrat atau di order 2. Order 2. 9. Nah, berbeda kan? Tuh, 17,66666. Jangan kita tambahin lagi nih. Misalkan di 12 itu ada 69. 9. Sama nih. Ini tadi kuadratik itu 17. Kalau di linear itu 16,5. Kalau di kubik berapa? 25. Ada perbedaan kan di sini? Nah, ini harusnya yang teman-teman itu analisa di order-order yang berbeda, dia akan menghasilkan nilai yang berbeda juga. Nah, kenapa sih? Nah, kayak gitu tuh. Nah, ini kan ada kekurangannya di sini. Kekurangannya itu dia cuma satu nilai aja. Kita mau buat si nilainya itu dicari banyak sekali. Jadi bentuknya tuh misalkan dari 8 sampai 12 di rentang 0,1, misalkan 8,1, 8,2 terus itu. Kita mau cari interpolasinya gimana? Kita tinggal edit aja ini nih.
edit yang N dan L-nya. L-nya kita keluarin untuk editnya. Edit supaya dia tuh bentuknya jadi matriks. Nanti dia akan jadi size di sini, size-nya. Size dari x,2. Nah, dimana L-nya itu adalah ones. Karena dia harus satu, nilainya berarti ones. Nah, tapi kita bentuknya jadi bentuk matriks. Ones dari N, size dari yang kita cari, 2. Oke, good. Nah, di sini berarti dia akan berubah menjadi matriks. Maka dia I, seterusnya. Jadi baris, seterusnya. Yang berubah itu cuma barisnya doang. I dan seterusnya, dan barisnya dikali dengan perkalian matriks. Perkalian perkalian komponen matriks. Berarti L-nya itu berubah menjadi I, seterusnya. Nah, kalau udah diedit kayak gini baru kita bisa nih. Kita coba dulu ya. Set. Coba misalkan dari rentang 8 sampai 12 di interval 0,1. Jadi yaitu 8, 8,1, 8,2, seterusnya sampai 12. Kita enter. Nah, kelihatan nilainya nih, nilainya di banyak nih. Nah, untuk lebih enaknya lagi, supaya lebih keren lagi, kita plotin aja. Plot x, y yang kita ketahui itu misalkan bentuknya itu red O, jadi ini bentuknya itu merah dan merah, lingkaran merah, x, sum, dan bentuknya itu dia misalkan hitam titik, black dot ya, K titik. Kita misalkan kita mau analisa di gambar grafiknya nih. Misalkan kita ada dua aja nih ya. Jadi kita linear, gimana sih bentuknya? Nah, berarti 8 sampai ke 10 di rentang 0,1. Run. Enter nih. Sorry. 8 sampai 10 di rentang ke 0,1. Kita run. Oh, ada yang salah. Ternyata di sini adalah ZZO, sorry. Tipe. 8 sampai 10. Nah, kita bisa lihat tuh, dia akan membentuk linear nih. Tuh kan, teman bisa lihat kan? Kalau kurang kita padatin lagi ya. 0,01. Nah, kita tuh, teman-teman bisa lihat dia tuh bentuk linear. Itulah sebutnya kenapa dia order 1 itu bentuknya linear. Karena bentuk interpolasinya linear. Kalau kita mau ditambahin nih, datanya jadi ada 3 nih. 11 itu memang 34 gitu. Run lagi. Sampai 11. Sampai 11 kita lihat. Nah, dia bentuknya jadi kuadratik. Tuh lihat tuh kan, asalnya dari linear jadi kuadratik kayak gitu. Kita lihat tambah lagi jadi kubik nih. 12, 69. Kita run. Berarti dia sampai 12. Dari 8 sampai 12 nih interpolasinya. Nah, dia jadi asalnya dari kuadratik jadi kubik di sini karena dia ada 4 titik yang diketahui. Kayak gitu. Oke. Semoga ini membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.